Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Orang muslim wajib baca. Inilah kisah nyata azab kubur karena dua hal yang sepele. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya ada di antara orang-orang yang muslim mereka akan diazab di dalam kuburnya sesuai dengan kadar dosa yang mereka bawa setelah kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Lalu dua hal sepele apakah yang menyebabkan orang muslim diazab dalam kuburnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintas dua buah kuburan orang Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dua orang penghuni kubur ini sedang diazab, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperdengarkan kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rintihan atau teriakan orang-orang yang diazab di dalam kuburnya. Ketika itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat beliau, sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini tidaklah sedang diazab gara-gara perkara yang besar atau gara-gara dosa besar. Menurut kalian, dia diazab oleh dua perkara sepele. Menurut kebanyakan manusia, padahal hakikatnya itu adalah perkara yang dahsyat dan luar biasa di sisi Allah, dosa besar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu di antara mereka dulunya ketika hidup dia senantiasa menebarkan fitnah, mengadu domba antara sesama. Yang satunya lagi dia tidak terlalu peduli dengan kesucian dari najis. Dia tidak berupaya untuk menjaga pakaiannya terkena cipratan najis ketika dia kencing atau buang air kecil. Gara-gara hal ini keduanya diazab di dalam kuburnya. Dan sampai rintihan dan teriakan mereka itu diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini syahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang kita tidak hanya akan mendapatkan dampaknya di dunia, kita juga akan merasakan dampaknya di alam barzah. Bahkan boleh jadi dampaknya akan berlanjut kelak di akhirat. Dalam hadis ini Rasulullah menceritakan dua perkara yang banyak kita lakukan. Dua perkara yang kita anggap biasa-biasa saja. Datang ke fulan, kemudian mengatakan si Anan berkata begini menjelekan engkau. Kemudian datang ke Anan, mengatakan si fulan berkata begini tentang engkau. Dia menjelek-jelekan engkau. Dia melakukan adu domba atau gibah dan seterusnya. Sehingga memunculkan permusuhan antar kaum muslim, orang-orang yang beriman. Ini perkara yang banyak kita lakukan, yang kita anggap hanya sepele. Padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyebab terjadinya azab kubur. Satu lagi yang kita anggap sepele, yaitu tidak berupaya menjaga diri dari najis, tidak berupaya menjaga kesucian pakaian karena pakaian kita gunakan untuk sholat. Jika kita tidak memberikan perhatian dalam masalah ini, justru dikategorikan dosa besar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebab terjadinya azab kubur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang muslim ada yang akan disiksa di dalam kubur mereka, sekalipun dia muslim. Semoga ini menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa kepedulian kita untuk segera bertaubat, beristighfar dari dosa-dosa besar termasuk juga dosa-dosa kecil. Dan semoga juga ini menjadikan kita lebih menjaga kesucian jahiliyah kita. Di samping kesucian hati kita secara batin, kita perlu menjaga kesucian pakaian kita, anggota badan kita dari najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.